Mahatma Gandhi pernah mengatakan berhenti berbicara kedamaian, sedangkan di dalam diri Anda masih terjadi peperangan. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang di luar sana, saya di relationship selalu masuk kategori penyelamat, penolong. Semakin saya sering menolong dan menyelamatkan orang-orang yang ada di kehidupan saya, yang terjadi adalah saya semakin tertindas. Tidak ada waktu untuk diri saya menggali potensi saya, sehingga kebahagiaan saya yang niatnya di awal adalah ikhlas untuk mencintai, membantu keluarga saya, adik saya, teman-teman saya. Yang terjadi adalah saya ketagihan atau kecewa ketika mereka tidak memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pertolongan yang saya berikan. Sampai saya menyadari, oh oke, bagaimana jika tidak ada yang salah dengan kondisi saya selalu ingin menyelamatkan orang lain, yang dikenal dengan istilah savior syndrome. Akhirnya saya duduk bersama dengan sensasi emosi saya. Apa sebenarnya yang saya inginkan? Apa emosi yang sedang saya tolak sehingga saya heboh untuk menolong orang lain dan tidak mau duduk bersama dengan diri saya sendiri? Oh, ternyata saya menyadari ada rasa kurang dalam diri saya. Saya akan hanya berharga ketika saya berhasil menyelamatkan semua orang. Nah, menariknya ketika saya fokus ke ingin menyelamatkan semua orang, orang-orang malah menjauh. Orang-orang malah memanfaatkan. Yang cedera adalah diri saya sendiri. Menyadari hal itu, karena saya base-nya adalah research, saya suka nulis. um, saya cari apa sih etimologi dari relationship itu sendiri. Ternyata gabungan dari bahasa Latin dan Jerman yang artinya bring back. Jadi bagaimana saya memaknai etimologi asal kata relationship ini adalah ternyata ketika kita berbicara dengan seseorang, ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang kita sayangi seperti keluarga kita, pasangan kita, anak kita, siapapun itu, kita sedang membawa informasi tersebut untuk kita maknai di dalam diri. Itu kenapa em, semua orang mempunyai asumsi terhadap kita, semua orang mempunyai cara pandang terhadap kita, dan dapat dipastikan pandangan tersebut belum tentu 100% benar. Karena asumsi mereka terhadap kita adalah apa yang pernah mereka lihat, dengar, dan rasakan. Apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan, mereka seperti kacamata ini mereka gunakan untuk melihat Anda. Oleh karena itu belum tentu 100% benar. Yang paling benar di sini adalah apapun penghakiman orang lain terhadap Anda itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana Anda sendiri melihat diri Anda. Nah, dengan kesadaran seperti itu, saya infokan ke klien-klien saya, baik itu dari ibu rumah tangga hingga eksekutif. Mereka mengalami sebuah perubahan yang sangat besar, terutama dari sisi mencintai diri sendiri, menerima diri mereka seutuhnya, yang berakibat kepada um, mereka lebih kreatif dan produktif. Untuk teman-teman yang belum kenal siapa saya, perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya akan membantu Anda untuk memahami bagaimana otak berfungsi, sehingga ketika Anda mengetahui bagaimana otak Anda berfungsi, Anda akan semakin mengurangi kebiasaan Anda untuk menyalahkan diri sendiri. Anda akan semakin kreatif dan produktif, dan kebiasaan kita untuk ragu serta menunda dari hasil laporan atau testimoni klien-klien saya, semakin mereka memahami bagaimana otak mereka berfungsi, semakin berkurang kebiasaan mereka menunda dan ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Disclaimer untuk teman-teman yang baru bermain-main bersama, bermain bersama, klasik ya. Apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Curigai, waspadai, eh, teliti, dan eksperimen. Karena eh, tidak ada satupun tahu apa yang terbaik buat Anda, termasuk saya. Walaupun 13 tahun saya berhasil mengubah banyak orang, ada yang tidak jadi bunuh diri, ada yang semakin dekat dengan anaknya, ada yang semakin sukses di bisnisnya, berkurang hutang mereka. Tapi itu cocok buat mereka, belum tentu ini cocok buat Anda. Oleh karena itu tolong selidiki, waspadai, interogasi, dan praktekkan sendiri. Yang kedua tentunya, kalau Anda ingin mengubah kehidupan dari kondisi aku nggak suka dengan keadaan ini, mohon maaf di sini bukan tempatnya, karena kita mengarah kepada pendekatan receiving.
tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, yang ada adalah saat ini sekarang. Karena dari hasil pengamatan kami, sampai orang tersebut menginginkan kondisi yang sedang mereka alami, walaupun itu kondisinya sangat-sangat tidak menyenangkan, dan ini mengacu kepada pendekatan Carl Rogers ya, seorang psikiater dari Amerika, yang mengatakan menariknya ketika seseorang menerima diri mereka seutuhnya, proses perubahan mereka berjalan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, eee, kami menggunakan pendekatan yang sama, sampai Anda benar-benar menginginkan kondisi yang sedang Anda alami. Bukan dari, "Aku nggak suka dengan kondisi ini, aku benci teman-teman kantorku, aku perlu pindah ke kantor yang baru supaya aku bahagia." Tapi apa, dari, yang Anda temui biasanya teman-teman Anda yang menggunakan cara pandang tersebut di kantor yang sama, di kantor yang beda, juga akan mengalami kondisi yang sama. Why? Karena, likes attract likes, kalau dari sisi energi, dari sisi law attraction, dari luka, keputusan yang diambil dari luka akan menciptakan luka yang sama. Sedangkan dari sisi, psikologi, dari sisi bagaimana otak berfungsi, red car theory ya, kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Oleh karena itu, eee, ya kami sedang mengundang Anda, tapi keputusan tetap tangan Anda ya. Sudahkah Anda menerima, mencintai apapun yang sedang Anda alami sekarang? Bukan Anda akan bergerak, "Nanti deh kalau aku sudah sukses baru aku mencintai diriku." Sedangkan kondisi yang mungkin sekarang sedang mepet, Anda tidak suka. Karena ada banyak ya kesadaran-kesadaran yang bisa Anda dapatkan di tengah kondisi mungkin kata anak-anak zaman sekarang, "In this economy," gitu ya. Siapa kemarin ya yang cerita, secara energetically ketika dia berbicara ada sisi protein yang mungkin kurang untuk dia konsumsi, kemudian dia bilang, "In this economy," harga telur kan lagi naik sama MBG gitu ya. Cara pandang itu menarik, karena di saya ketika saya, tes ke dalam diri saya, "Oh ya, harga-harga protein lagi naik ya. Kira-kira ada nggak, pilihan yang berbeda di sini?" Nah, ketika saya mengganti pertanyaan, saya, apa pilihan protein yang lebih bersahabat dari sisi kantong yang bisa saya, fokuskan, ternyata saya dapat kesadaran yaitu apa, tempe, teri itu ternyata 100 gram teri kering itu proteinnya sangat tinggi dan juga, ikan sarden. Jadi, menarik ya, di mana kita mengarahkan fokus, di situ informasi kita dapatkan. Kalau kita fokus kepada ketakutan, itulah yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, please please please, tidak ada satupun kalau dari Berjuang Bersama, sekali lagi tidak ada satupun, usaha dari semesta, Tuhan, siapapun Tuhan Anda, untuk menekan atau menjatuhkan Anda, melainkan pencipta kita sedang bilang, "Yuk egonya, labelnya kita lepas, sehingga kita akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan yang berbeda." Karena yang menyebabkan orang-orang yang ada di luar sana, bukan kita yang ada di sini, susah mengambil sebuah keputusan akibat ego kaku mengenai siapa diri Anda. Itu kenapa banyak orang selesai pandemi ada 2 golongan, golongan yang masih berharap kehidupan akan kembali lagi seperti sebelum pandemi, sama orang-orang yang menyadari, "Oh, ya inilah." Sesuai dengan prinsip yang permanen di kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Ya, dan yang ketiga tentunya malam ini kita akan menggunakan meditasi yang fungsinya adalah mengundang Anda untuk kembali meningkatkan vibrasi Anda, sehingga besok apapun yang semesta mau berikan kepada Anda, baik itu rezeki, tantangan, Anda tidak panik, dikasih rezeki biasa aja, dikasih tantangan Anda akan antusias, penasaran, dan bertanya apa kontribusi dari, tantangan yang akan datang yang sedang datang ini. Oke, target jangka pendeknya malam ini adalah untuk bisa menyadari kenapa kebiasaan kita, automatic respon kita untuk menyalahkan diri sendiri bisa terjadi, sehingga jangka panjangnya tentunya di 2026 ketika rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri muncul, Anda bisa menyadari hal tersebut yang menurunkan level stres. Seperti biasa ketika level stres turun, kreativitas naik, Anda akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan, Anda akan terus melangkah. Karena yang permanen ada juga yang permanen di kehidupan ini, selain perubahan yaitu kita diminta untuk selalu mengambil sebuah keputusan untuk mengubah kehidupan kita. Kalau dari sisi spiritual, keajaiban hanya akan muncul setelah keputusan kita ambil. Mmm, Steve Jobs pernah mengatakan, eee
merancang itu sangat bagus, tapi semuanya akan sia-sia ketika kita tidak mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, ya. Dan mungkin agak spoiler alert ya malam ini, akan banyak, karena terus terang saya menolak ketika banyak yang ngajak saya nonton audisi, tapi nggak tahu apakah untuk dipersiapkan kelas malam ini ya, kemarin saya memilih untuk nonton audisi dan oh my god, oh my god, oh my god. Banyak pembelajaran dari sisi kesadaran, yang muncul salah satunya adalah, assessment ya, ketika Odysseus, eee, pulang, sampai ke kerajaannya lagi, dia dipesan untuk, "Tolong kamu asesmen dulu, tolong jangan langsung, apa namanya, datang dan berharap akan mendapatkan sambutan. Melainkan datang, asesmen dulu, pura-puralah jadi, apa namanya, orang miskin dulu untuk melihat keadaan, untuk mempelajari keadaan, karena dia sudah bertahun-tahun meninggalkan kerajaannya." Nah, itu adalah sebuah cara pandang yang sangat bagus menurut saya, karena kita diminta untuk berhenti berasumsi, selalu menggunakan kesadaran kita. Analoginya di relationship adalah misalnya hari ini Anda ketemu dengan teman Anda, seru banget obrolannya asik, maknyus, penuh dengan, tawa, canda, ceria gitu ya. Besok kalau diajak lagi, Anda tidak punya ekspektasi apa-apa. You using your assessment. Asesmen saya adalah apa yang hari ini dia jual yang bisa saya beli. Ini asesmen versi saya. Maksudnya apa? Kalau hari ini kalau besok dia masih seru seperti sekarang saya bersyukur, tapi kalau besok dia menyebalkan, buang sampah ke kita karena masih banyak asumsi ya, kita adalah sampahnya orang gitu ya, kita adalah tong sampahnya orang. Mungkin ada di sini teman-teman yang selalu jadi tempat curhat teman-temannya karena mereka merasa Anda adalah tong sampahnya mereka. Mungkin malam ini Anda juga bisa akan menciptakan sebuah batasan sehat karena, Anda berhak untuk menciptakan batasan sehat tersebut. Karena kita sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan kita. Sehingga ketika kita bergerak dari tidak pernah ada asumsi, kita akan selalu waspada, kecenderungan kita untuk kecewa akan semakin kecil kemungkinannya. Karena, eee, saya juga masih heran kenapa orang-orang selalu berkeluh kesah, "Kenapa ya teman-teman kantor saya seperti itu? Kenapa ya pasangan saya seperti" ya, karena ini adalah apa namanya, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri juga, berharap dengan manusia adalah sumber kekecewaan ya. Karena ketika kita punya harapan, kita menaruh pusat sumber kebahagiaan di orang tersebut. Tapi saat kita menyadari orang berhak untuk mengambil keputusan apa yang dia bisa, kita akan bisa tetap mencintai mereka seutuhnya dengan apapun keputusan yang mereka mau. Mereka, baik sama kita, kita tetap mencintai mereka. Mereka membicarakan kita di belakang, juga kita akan tetap mencintai mereka. Yesus pernah mengatakan ya, kalau ditampar pipi kiri, tolong berikan pipi kanan ya. Mungkin saya salah, mohon maaf. Karena ya itu tadi, kesadaran itu kita bisa mencintai semua orang, tidak hanya orang-orang yang baik sama kita, tapi orang-orang yang juga menyakiti, eee menganiaya atau mengabuse kita. Kenapa? Karena ini, mengacu kepada pendekatan Sun Tzu ya, Theory of War kalau nggak salah di bukunya mengatakan bahwa tolong kalau punya musuh, dideketi jangan dijauhi. Kenapa? Untuk Anda bisa semakin menyadari pergerakan mereka, sehingga Anda tidak, panik ketika mereka, melancarkan serangan. Karena banyak, ini dinamakan separasi, bahayanya separasi. Karena ketika kita bergerak dan ini banyak ya teman-teman yang belajar kesadaran, di awal-awal perjalanan mereka, mereka mengalami rasa kesepian, akibat dari mereka merasa aku lebih baik dibandingkan orang lain. Ini yang juga saya dulu alami ketika saya terbangunkan dari tidur panjang saya menyadari apa itu yang Nikola Tesla katakan, "Untuk menguasai rahasia semesta ketahuilah 3 hal, frekuensi, vibrasi, dan energi." Mmm, saya bisa dengan mudahnya mengaktifkan law attraction saya, begitu banyak keajaiban, kemudahan, dan kelancaran. Muncullah ego yang satu lagi, apa itu? I'm better than everybody else. Nah, menariknya ketika rasa lebih baik dibandingkan orang lain itu muncul, ada rasa sepi, kesepian rasanya. Why? Because there's a separation, eee ada energi separasi yang muncul. Dan klasiknya di awal-awal perjalanan kesadaran saya untuk teman-teman yang
sudah bersama-sama saya di awal-awal perjalanan saya susah untuk diajak diskusi kan, karena saya merasa saya lebih baik, saya lebih pintar, tapi rasanya kesepian. Sampai saya menyadari, tunggu dulu, kalau, Ken Wilber pernah mengatakan ada 3 step dari kesadaran. Pertama adalah terbangunkan dari tidur panjang mereka, kemudian, disarankan masuk ke level 2 dulu, yaitu menggunakan modalitas kesadaran, entah itu meditasi, law attraction, digunakan untuk diri sendiri terlebih dahulu, dan baru naik ke step yang ketiga, yaitu menyebarkan manfaat kepada orang banyak. Nah, sayangnya, saya, termasuk saya dan orang-orang yang saya perhatikan banyak juga yang, masih dalam kondisi seperti ini, ketika dia belajar hal-hal spiritual, dia tidak sabar untuk berbagi kepada orang lain. Dia tidak menggunakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, tapi digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, sayangnya energi untuk menyelamatkan orang lain apa? Kamu harus percaya dengan apa yang saya katakan. Energinya controlling malah. Energinya malah mengontrol orang-orang yang Anda fasilitasi. Ini kan agak kontradiksi ya, karena kita sedang memfasilitasi orang lain untuk terbebaskan dari jebakan dogma lama, sedangkan Anda malah menjebak dia lagi dengan dogma yang Anda ciptakan. Ini yang saya lakukan dulu. Mohon maaf kalau teman-teman yang dulu pernah terjebak dengan dogma saya, mohon maaf karena saya ketika belajar kesadaran, law attraction lebih tepatnya, itu saya nggak sabar ketika belajar, ketemu Michael Lussier, penulis buku law attraction di Malaysia. Baik dari situ saya ingin bermanfaat bagi orang, tapi tidak saya gunakan ke diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya nggak masuk ke level 2, tapi saya naik ke level 3. Ya energinya begitu. Pokoknya kamu harus percaya saya. Awas kalau, apa namanya, nggak percaya sama saya. Yang bandel-bandel, apa namanya, harus percaya sama saya dan sebagainya. Ya, ya akhirnya mereka terjebak lagi dong dengan padahal mereka kan datang ke saya ingin terbebaskan dari, apa, perangkap, orang-orang yang abuse, orang-orang yang ngontrol di kehidupan mereka, ketemu saya malah saya kontrol lagi, sama aja kan. Dari situ saya, "Oh my god, ini nih ada sesuatu yang off nih." Karena dia menasehati saya, dia dia, termasuk yang saya hormati, dia bilang, itu, di kamu di relationship yang kamu ciptakan dengan, apa namanya, dengan klien-klienmu kok agak berat ya, ketika saya lihat gaya fasilitasi kamu. Ya biasa kan awalnya saya egonya menolak, namun saya menyadari dia ada sesuatu yang berbeda. Saya tanya, "Apa maksudnya?" Ya itu tadi, orang-orang yang datang kepada kamu membutuhkan kebebasan, tapi malah terjebak lagi, dengan controlling yang kamu ciptakan. Apa sebenarnya emosi yang sedang kamu tolak di sini sehingga relationship relationship yang kamu ciptakan adalah seperti itu. Ternyata yang saya sadari, kejadian ini tercipta dari rasa bersalah saya. Kenapa? Karena orang-orang datang ke saya, mereka sudah membayar untuk ngambil sesi kepada saya akan merasa bersalah kalau tidak terjadi perubahan dalam diri mereka. Sehingga saya memaksakan sebuah perubahan. Seperti biasa yang sudah Anda sadari sama-sama, otak itu tidak bisa yang namanya ketidakpastian. Nah, otak akan selalu masuk ke menyalahkan diri sendiri karena itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, dari sini Anda mungkin semakin menyadari kenapa ya kok kita ada pasangan kita sedang sedih, ada teman kita sedang sedih, ada orang yang lagi tutup pintu dengan suara yang keras, yang kita, bilang ke diri sendiri apa, "Wah, ini salahku ya?" Ada di coffee shop, ada yang, apa namanya, Anda sedang duduk dan kemudian ada pelayan yang ngejatuhin, apa namanya, minuman gitu ya, Anda bilang, "Ah, dia jatuhin minuman apa gara-gara aku datang coffee shop ini ya?" Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak tidak suka yang namanya ketidakpastian. Mereka akan mencari cara untuk mengambil sebuah kontrol dan apa yang paling mudah dikontrol, menyalahkan diri sendiri. Jadi ini adalah, human experience, tidak ada yang salah dengan Anda. Meditasi malam ini mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk, bergerak dari kindness. Kindness, berbaik hati ke diri sendiri bukan artinya, kita tidak punya emosi, melainkan keputusan yang Anda ambil tidak berdasarkan emosi. Itu adalah 2 hal yang berbeda ya, tolong disadari. Sekali lagi kindness, berbaik hati dengan diri sendiri bukan artinya Anda tidak punya emosi, melainkan keputusan yang Anda ambil tidak menggunakan emosi. Oke? Sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, setiap pikiran-pikiran, suara-suara yang bermunculan mari kita hadirkan. Tugas kita bukan untuk mengendalikan pikiran, melainkan mengizinkan pikiran untuk hadir.
Silahkan tarik nafas yang dalam, tarik energi keberlimpahan, keluarkan rasa ragu Anda untuk menerima keberlimpahan melalui hidung, mulut, pori-pori tubuh Anda, dan pastikan ketika Anda menghembuskan lebih panjang dibandingkan tarikan, karena hembusan yang lebih panjang dibandingkan tarikan akan memberikan sinyal kepada tubuh Anda kalau kita dalam kondisi yang aman, kita tidak lagi dikejar binatang, kita lagi tidak dikejar binatang buas, kita tidak lagi dikejar target, deadline, dan sebagainya. Untuk malam ini di jam 20.31 WIB, you are safe, you are here. Tarik nafas yang dalam, tarik energi kreativitas, mulai dari hidung, mulut, pori-pori tubuh Anda, dan keluarkan semuanya. Dan pastikan jauh lebih panjang dibandingkan tarikan nafas Anda saat menghembuskan. Tarik nafas yang dalam. Saat Anda hembuskan, silahkan tutup mata Anda. Izinkan semua pikiran-pikiran untuk hadir. Tugas kita bukan untuk mengontrol pikiran, melainkan mengizinkannya. Bayangkan Anda berada di dalam sebuah rumah. Di luar rumah hujan badai, angin kencang, petir, namun Anda tetap kering, aman, hangat, berada di dalam rumah. Begitu juga dengan pikiran, sadari bahwa Anda dan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Anda aman, Anda kering, Anda hangat, walaupun ada pikiran-pikiran sedih sedang lewat, sadari bahwa Anda dan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Caranya adalah dengan memberi nama. Menarik ya, ada pikiran sedih sedang hadir. Biasanya dia akan memberikan jarak. Begitu juga dengan pikiran gembira. Menarik, itu ada pikiran gembira sedang hadir. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang Anda lakukan semakin membuat jarak antara Anda dan pikiran dengan mudahnya. Kita masuk ke step yang pertama, karena kita adalah makhluk energi yang sedang belajar menjadi manusia, bukan manusia yang sedang belajar hal-hal energi. Anda tinggal minta energi Anda untuk membesar. Kalau energi yang sedang mengitariku, mari membesar ya sebesar ruangan di mana kita berada sekarang. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang Anda lakukan membuat proses besaran energi menjadi lebih mudah. Kemudian Anda minta lagi, halo energi, mari membesar ya sebesar kota di mana kita berada sekarang. Mari kita besarkan lagi, halo energi, mari kita besar ya sebesar bumi ini. Dan kemudian besarkan lagi space Anda sebesar semesta. Perhatikan berkurangnya beban di kedua pundak Anda yang tadinya 100% sekarang sudah turun jadi 30%. Begitu juga rasa berat, kaku di tulang belakang Anda yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ini adalah sebuah pertanda ego kaku, definisi mengenai siapa diri Anda, paling tidak untuk malam ini, di sesi permainan meditasi ini mencair dia. Oke, kita masuk ke step yang kedua. Kita akan memainkan permainan menurunkan dinding separasi yang sedang berdiri dengan kokohnya untuk melindungi diri kita dari penghakiman. Namun sayangnya ketika dinding separasi ini berdiri dengan kokoh, kita tidak bisa menerima kontribusi energi, keberlimpahan, kemudahan, dan kelancaran. Oleh karena itu, untuk permainan malam ini, mari kita turunkan untuk Anda bisa membandingkan mana yang lebih enak ketika dinding separasi berdiri atau sedang turun. Anda tinggal minta, halo dinding separasi yang sedang mengitariku, turun dulu ya, karena aku ingin menerima kontribusi energi. Seperti cangkang telur yang terbuka, dinding separasi turun.
kiri, kanan, atas, bawah, terbuka. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang Anda lakukan membuat terbukanya, turunnya dinding separasi semakin lebih mudah dan cepat. Kiri, kanan, atas, bawah, turun. Uh. Ciri-ciri dinding separasi turun adalah tarikan nafas Anda jauh lebih dalam dari sebelumnya, serta berkurangnya rasa kesepian. Karena Anda kembali bersatu dengan semesta, yang mana itu adalah sejatinya kita. Nikmati sensasi kebersatuan ini. Baik. Sekarang kita masuk ke step yang ketiga, step terakhir. Bayangkan ada bola cahaya di atas kepala Anda yang berwarna keemasan. Ketika energi cahaya tersebut menyentuh tubuh kita, ada sensasi rileks, antusias, dan rasa sayang ke diri sendiri yang semakin meningkat. Dimulai dari ubun-ubun, turun ke kedua mata, turun ke pipi. Turun ke leher bagian depan, turun ke dada bagian depan. Yang di belakang dari ubun-ubun, turun ke kepala bagian belakang. Turun ke leher bagian belakang, turun ke pundak. Turun ke pinggang mulai tulang belakang, yang di depan dari dada bagian depan, turun ke perut bagian depan. Kedua cahaya ini bertemu, turun ke kedua lutut, turun ke jari-jari kaki dan kembali ke bumi. Bumi pun tidak kalah memberikan kontribusi energi dari bumi naik ke jari-jari kaki, naik ke kedua lutut, naik ke pinggang. Kemudian yang di belakang naik ke pundak mulai tulang belakang, naik ke leher bagian belakang, naik ke kepala bagian belakang, berhenti di ubun-ubun. Yang di depan dari perut bagian depan naik ke dada bagian depan, menyinari organ-organ dalam tubuh Anda, kemudian naik ke leher bagian depan, naik ke pipi, naik ke kedua mata, keduanya bertemu di ubun-ubun dan kemudian kembali ke semesta. Nikmati say hello Anda dengan tubuh Anda yang mungkin sudah bertahun-tahun Anda tidak menyapa tubuh Anda. Saya akan diam sejenak. Baik. Dalam hitungan ketiga akan kita buka mata kita. Saat kita membukanya ada sensasi rileks, antusias, serta rasa sayang ke diri sendiri yang semakin meningkat. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan buka mata kita. Baik, selamat datang kembali. Malam ini kita sedang membahas mengenai relationship, di mana banyak kita di sini, termasuk saya, selalu masuk kategori empat yang merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Sehingga ketika kita melihat teman kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, dan kita bertemu mereka dengan muka yang cemberut, kita langsung ada yang salah ya dengan diri saya. 3 step yang bisa Anda pertimbangkan adalah yang pertama, cara pandangnya, hadirkan dan terima emosi, namun pertanyakan pikiran yang sedang hadir. Yang perlu kita sadari sama-sama, pikiran kita itu selalu melihat hal yang salah di kehidupan kita. Karena Universitas Harvard pernah mengatakan nenek moyang kita bertahan hidup dari serangan binatang buas serta tanaman beracun dengan dengan otak mereka yang penuh dengan kecurigaan. Nah, kita diwarisi dengan cara pandang seperti itu, pola pikir yang selalu panik, curiga dan sebagainya. Walaupun binatang buas dan tanaman beracun yang sudah berkurang digantikan dengan level stres yang tinggi dan menyalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, ketika Anda menghadapi sebuah kondisi yang unik, orang tua Anda datang, nutup pintu dengan keras, kemudian Anda merasa ada yang salah dengan diri Anda, sadari itu adalah automatic response, karena otak tidak suka dengan ketidakpastian, dia akan mencari power dengan menyalahkan diri sendiri, karena menyalahkan diri sendiri adalah hal yang mudah untuk dikontrol. Itu adalah hal yang sangat wajar, so Anda sedang mengalami human experience saja, nggak ada yang salah dengan itu. Sadari itu, hadirkan emosi yang sedang bermunculan. Apa sih biasanya kalau kita
mempunyai relationship dengan teman kita, pasangan kita, dan mereka menunjukkan muka yang cemberut, kita apa sih yang muncul biasanya? Ketakutan tidak dicintai. Hadirkan rasa itu, duduk bersama dengan sensasi rasa itu, dan kemudian ditutupi dengan pilihan. Karena, ketika Anda menghadirkan emosi Anda, pikiran Anda, pilihan Anda akan lebih banyak dibandingkan ketika Anda melihat teman Anda mukanya cemberut, kita akan masuk ke satu pilihan, yaitu ada yang salah dengan diriku, aku harus menolong dia. Sedangkan ketika Anda menyadari bahwa, Anda melihat teman Anda dalam muka cemberut, dan kemudian Anda duduk bersama dengan sensasi emosi Anda, menghadirkan rasa bersalah yang muncul secara otomatis. Yang ketiga, biasanya adalah, "Oh, temanku sedang menghadapi permasalahan." Aku akan bilang pada dia, "Aku di sini buat kamu, apapun yang sedang kamu alami, kamu hadapi dulu, kalau butuh apa-apa, aku ada di sini." Nah, itu lebih kind untuk keduanya. Karena ketika kita tidak mengizinkan seseorang untuk memproses emosinya, dia akan meledak di saat yang kurang tepat, dan ketika kita menciptakan batasan sehat, kita sedang menghormati diri kita. Karena bukan tugas kita untuk membuat orang lain bahagia, orang hanya akan bahagia setelah mereka mengambil keputusan untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Nah, ini adalah langkah sederhana, simple, yang, sebenarnya ini akan lebih banyak dibahas di tanggal 30 Juli nanti. Kita akan masuk ke kelas relationship, intumisi, dan kalau 3 pendekatan tadi, yaitu menyadari human response otomatiknya adalah menyalahkan diri sendiri, kemudian Anda menghadirkan emosi, diikuti dengan aksi yang clear dari energi yang pure, Anda tidak butuh kelas tanggal 30 Juli nanti. Tapi jika pola yang di kehidupan Anda terus berulang, Anda merasa bertanggung jawab akan kebahagiaan orang lain, Anda selalu menyalahkan diri Anda sendiri, Anda takut kelihatan tidak sempurna di mata pasangan, intumisi mungkin sesuai untuk Anda. Namun disclaimer sekali lagi, kelas tanggal 30 Juli bukan cara cepat untuk menemukan soulmate atau mengubah orang lain, dan saya juga tidak bisa menjanjikan ketika Anda ikut kelas 4 kali pertemuan tersebut, Anda tidak punya emosi lagi. Namun kita akan belajar mengenali pola, berbicara lebih jujur, tidak hanya kepada orang lain tapi ke diri sendiri, dan kita akan lebih mudah mendapatkan teman, orang-orang akan lebih mudah dekat dengan kita tanpa meninggalkan diri sendiri. Nah, program ini dimulai tanggal 30 Juli, namun jika Anda belum siap, apapun yang sudah kita bahas malam ini, slide yang sudah saya kasih malam ini sudah cukup untuk membuat Anda berhenti menyalahkan diri sendiri. Anda mempunyai karisma kalau Anda mempraktekkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, karena, mmm, orang hanya akan menyukai seseorang yang sudah lebih dulu menyukai dirinya sendiri. Baik, dari apa yang saya sampaikan malam ini, kira-kira kesadaran apa yang muncul? Apa yang pengen di-shifting energinya, silakan.